Indonesia, sebagai negara agraris dengan lahan subur yang melimpah, memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri pertanian global. Namun, harapan tersebut seolah-olah sirna dengan munculnya program food estate yang diinisiasi pemerintah. Meski tujuan awalnya mulia, program ini justru menjadi kontroversial dan membuka tabir kegagalan sistem pertanian nasional. Food estate yang dicanangkan sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor, seharusnya menjadi terobosan besar dalam mengatasi masalah kelaparan dan memberdayakan petani. Namun, di balik visi mulia tersebut, terdapat berbagai faktor yang memicu kegagalan program ini. Salah satu kritik utama terhadap food estate adalah lokasi pengembangannya yang kurang tepat. Sebagai contoh, proyek food estate di Pulau Papua dengan lahan yang subur dan luas seharusnya menjadi ladang subur bagi program tersebut. Namun, pengelolaan yang kurang optimal dan ketidaksesuaian tanah dengan jenis tanaman yang ditanam menyebabkan gagal panen. Seiring waktu, petani di sana justru merasakan beban ekonomi yang semakin berat akibat investasi yang tidak memberikan hasil sesuai harapan. Selain itu, aspek sosial dan budaya juga turut memperumit implementasi food estate. Beberapa komunitas lokal menolak program ini karena dianggap tidak menghormati keberlanjutan lingkungan dan hak-hak tanah tradisional. Konflik antara kepentingan pengembangan dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal menjadi semakin rumit dan memperuncing kegagalan program ini. Dari segi manajemen, kekurangan dalam perencanaan dan pengelolaan proyek juga menjadi faktor utama kegagalan food estate. Banyak kritikus yang menyoroti kurangnya keterlibatan petani lokal dalam proses perencanaan, sehingga implementasi proyek seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan lokal. Ini menyebabkan ketidakcocokan antara jenis tanaman yang ditanam dan kondisi tanah setempat, sehingga produktivitas pertanian tidak mencapai potensi maksimal. Selain itu, ketidaktransparan dalam pengelolaan dana dan alokasi sumber daya menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program ini. Beberapa kasus korupsi yang mencuat terkait dengan proyek food estate semakin memperparah citra program ini. Masyarakat merasa bahwa proyek ini lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada memberikan manfaat nyata kepada petani dan masyarakat luas. Kegagalan infrastruktur juga menjadi kendala serius. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan irigasi yang efisien dan transportasi yang baik, hasil pertanian sulit untuk diangkut dan dijual ke pasar. Inefisiensi ini merugikan petani dan menjadikan proyek food estate semakin jauh dari tujuan utamanya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kegagalan food estate. Reformasi dalam perencanaan, pengelolaan dana, dan peningkatan keterlibatan petani lokal menjadi langkah-langkah penting yang harus diambil. Proses evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memastikan perubahan yang signifikan dapat terjadi.